10 tahun kemudian ternyata terjadi ada tol, ada ini, presiden juga berapa yang diganti. Nah, yang ditugaskan menjemput saya Bustama di airport. Saya keluar dari airport, mana penjemput saya ini? Nggak ada orang. Ternyata saya lewati Bustama. Bustama juga nggak mengenal saya. Saya juga tidak mengenal dia. Ya mana saya mau penjemput? Katanya ada yang menjemput, katanya Bustama jemput saya ini. Saya sampai akhirnya ada masjid di airport itu, saya sampai masuk ke dalam. Nah, dari jauh dia berteriak, Kak Yusri. Dia mengenal saya dari belakang, bukan dari depan. Ya, mungkin karena saya dengan brewok ya, ulang dengan dari belakang nih, oh ini gaya rambutnya Kak Yusri di belakang ini, Kak Yusri di depan ini, Kak Yusri. Oh, saya, oh iya, ada yang jemput saya. Jadi itu cerita yang tidak bisa saya lupakan. Ya, jadi begitu ya, saya lihat seperti itu yang awal kita baru datang. Kemudian saya kembali lagi ke Indonesia 7 tahun, kemudian saya kembali. Ya, nah saya perhatikan adik saya ini memang banyak diamnya, tetapi prestasinya luar biasa. Mulai dari SD saya perhatikan selalu ranking saja. Masuk SMP, SMA, dan tidak pernah belajar. Ini orang bukan bukunya. Nah kita ini pontang-panting buka buku, hafal ini tidak santai aja. Pas pengumuman ini jual ranking 1. Nah saya tanya istrinya juga, bagaimana? Tidak pernah pegang buku, saya lihat itu, Pak Ustaz. Jadi nggak tahu bagaimana belajarannya itu, apakah ada dengar langsung masuk, memang kuat hafalannya, kuat hafalannya. Jadi saya perhatikan juga gaya ceramahnya memang luar biasa, ya, singkat dan jelas sekali, dan memang kelebihannya juga banyak saja. Dia bisa khat Arabi, kaligrafi Arab cantik sekali kalau dia tulisannya. Ya, seorang pendidik juga, suaranya juga. Dia itu adalah anak murid kesayangannya Ustaz Abrar. Saya juga pernah belajar sama Ustaz Abrar. Masih ada kakaknya, Ustaz Kak Hilwa mana? Ya, adiknya Kak Hilwa. Jadi saya pernah diajar ke Ustaz Abrar, kemudian diajar lagi adik saya. Nah adik saya ini ternyata bisa mendapatkan juara di bagian kabupaten ini. Ya, anak kesayangannya lah Ustaz Abrar. Ya, dari situ saya perhatikan bacaan Al-Qurannya luar biasa, lagu-lagunya luar biasa. Nah inilah yang diharapkan oleh masyarakat kita. Ya, skillnya banyak. Mau apa saja, Barazanji, nggak perlu lihat Barazanji, yang langsung ada kepala kambing di depan mata. Nah inilah yang susah dihilangkan kebiasaan ini, karena enak terus makanannya. Nah kalau saya tinggal di Goa, tidak ada Barazanji di sana, saya aman dari asam urat sedikit. Ya, jadi ini salah satu tantangannya, ya kenapa adinda saya ini susah untuk menghilangkan makanan-makanan enak, karena itu tadi ada acara perkawinan, maulud, kelahiran, selalu ada Barazanji. Pasti ada makanan enaknya juga. Ya, dan saya perhatikan juga ternyata adinda saya ini tidak pernah meninggalkan memurajaah Al-Qurannya. Dan sekarang dalam keadaan sakit, dia sempat ambil Al-Quran lagi, dibaca lagi. Nah, kembali terakhir di rumah sakit, saya lihat sudah mulai hilang memorinya. Jadi kalau saya bicara lambat sampai di otaknya, baru beberapa detik baru dijawab. Akhirnya hilang betul ingatannya. Dan saya selalu talkinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang terakhir besoknya meninggal, malamnya itu ada air mata yang keluar. Ya, air mata keluar, ternyata besoknya subuhnya meninggal dunia. Ya, itulah mungkin ya apa yang saya sampaikan Bapak-bapak Ibu. Muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan ini, ya itulah kita ini pandai bicara semua, Ustadz pandai bicara.
Tapi ketika kita kena musibah, ternyata kita juga butuh namanya nasihat, butuh bimbingan juga. Saya ini butuh bimbingan. Kalau di motor teriak saya, kenapa saya ingat adik saya? Ya, di rumah sakit saya pegang lagi, kau tidak boleh kau tinggalkan. Tapi itu tidak bisa, itu kan adalah naluri. Tapi tidak benar kalau kita laksanakan seperti itu. Jadi butuh namanya nasihat. Nah, ada 3 macam musibah. Itu terakhir. Pertama adalah ada musibah kita tidak menerima musibah itu. Nah, ini berbahaya. Jadi kita tidak dapat pahalanya. Betul-betul akan menjadi azab bagi kita kalau kita tidak mau menerima takdir dari musibah itu. Yang kedua adalah musibah yang kita terima dengan sabar. Inilah musibah yang mendapat pahala. Innama yuwaffas sabirun ajrahum. Ya, Allah akan memberikan pahala yang banyak bagi orang yang bersabar. Nah, kita ini adalah semuanya harus bersabar karena kita keluarga besar. Ya, siapa yang bersabar dapat pahalanya. Nah, ada musibah yang ketiga, bukan lagi bersabar tapi ridho dengan musibah itu. Inilah para nabi. Ketika Nabi diberi musibah oleh Allah, dia bukan sabar saja tapi ridho dengan musibah itu. Akhirnya diangkat derajatnya oleh Allah. Itulah Nabi Ibrahim, itulah Nabi Musa, itulah nabi-nabi yang lain ridho dengan musibah-musibah tersebut. Ya, semoga kita ini selalu mempersiapkan diri kita. Kalau hari ini saya kena musibah, mungkin ibu bapak-bapak juga nanti satu saat pasti juga akan mendapatkan musibah itu. Selalu mempersiapkan diri bagaimana memilih apakah sabar atau ridho. Jangan yang pertama. Ya, bahkan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebetulan saudara saya Samsul Alam ini bapaknya ibu saya bersaudara. Ya, jadi kita dari kecil hidup sama-sama di Makassar di pesantren. Ya, mungkin saudara saya juga bisa memberikan testimoni tentang adinda kita Bustaman. Oke, sebentar sebelum saya mengakhiri, alhamdulillah saya sendiri yang memandikan adik saya. Ya, dari kepalanya sampai turun saya pimpin, begini caranya juga saya perlihatkan. Kemudian diturunkan di yang lahat, saya juga yang turun bagian kepalanya. Saya bimbing yang sampai ada yang melenceng dari syariah. Begini caranya. Alhamdulillah semua terarah dengan baik. Dan saya juga langsung menghubungi kuburan Yusuf Kalla, yaitu Pak Kurniawan Jaya. Bisa nggak adik saya dikuburkan di sana? Beliau mengatakan bisa sekali. Kalau begitu siapkan, kita siapkan. Saya menghubungi Pak Muammar, bisa dibantu bagaimana bisa dikuburkan di sana. Siap, semuanya perjalanannya lancar. Dan ternyata betul pada saat beliau adinda saya ini masuk rumah sakit, dia belum mengatakan saya pertama. Bapak saya bilang, kenapa adik bilang saya yang pertama? Ternyata beliau yang pertama dikuburkan di kuburannya di Kalla. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dan terima kasih kepada bapak-bapak ibu semuanya. Insyaallah kita ketemu lagi kembali dengan kita sehat walafiat dan kita memperlancar ibadah kita di bulan Zulhijjah ini. Ini adalah tanggal 3 Zulhijjah. Tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 jangan sampai tidak puasa. Ini adalah hari untuk memperbanyak pahala kita sampai triliunan pahala, melebihkan pahalanya bulan Ramadan. Kata Rasul, makanya Rasulullah bersabda wal fajri wal layalin asyr. Bersumpah atas nama 10 awal daripada Zulhijjah. Jadi besok puasa lagi sampai tanggal 9. Tanggal 9 dikhususkan niatnya saya sengaja puasa puasa Arafah besok karena Allah diampuni 2 tahun dosa setahun yang akan datang dan setahun yang telah ya. Itu saja saya sampaikan. Semoga kita semuanya mendapatkan rahmat Allah dari bulan Zulhijjah. Adalah bulan yang paling mulia, bulan Zulkaidah, bulan paling mulia di mana adinda saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.